Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Assegaf. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kita tahu betul berbagai program strategis dilakukan. Kita ingin melihat sudah sejauh mana program strategis ini berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satunya kita ingin melihat capaian sekaligus juga tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Salah satunya dalam memperkuat transformasi digital nasional. Apakah sudah mencapai target yang efektif dan juga merata atau justru masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah besar? Langsung kami hadirkan di studio One on One malam hari ini Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Hafid. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Mbak Maria, apa kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengundang. Dan kebetulan pada hari ini 17 Oktober bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo. Hari ini kami ucapkan selamat Pak Presiden, semoga berkah dan juga amanah menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan begitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Menteri? Ya, doa untuk Pak Presiden, semoga beliau selalu diberi kekuatan, diberi kesabaran dan juga kemudahan utamanya untuk mencapai seluruh asa cita yang beliau sudah sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan. Amin ya robbal alamin. Amin. Selamat ulang tahun ke-74 Bapak Presiden yang kami banggakan. Luar biasa. Tadi kami juga sebenarnya agak deg-degan nih. Aduh, nih Bu Mutia bisa nggak ya nih hadir atau justru lagi hadir acara syukuran Pak Presiden gitu loh Bu. Ada nggak Bu? Nggak ada selebrasi sih, nggak ada secara khusus gitu ya. Tadi kebetulan kami sama beberapa menteri aja sedang di istana dan ada ketua MPR, ada wakil ketua DPR, jadi sekaligus doa bersama sambil potong tumpeng. Itu aja sih. Jadi ya malah tadi itu lebih membahas ini. Hari ini kan kita juga beberapa jam lalu juga meluncurkan stimulus ekonomi yang terbaru di hari ulang tahun Presiden ini ya. Di antaranya mengenai kelanjutan bantuan langsung tunai, juga program magang nasional, keringanan pajak dan sebagainya. Masih tancap gas ya di Jadi justru tadi sempat membahas itu, tadi diluncurkan di kantor pos dan tadi ketika potong tumpeng itu ya beberapa jam sebelumnya, jadi yang dibahas oleh beliau malah itu. Jadi bagaimana kita sudah siap belum menyampaikan stimulus kepada masyarakat gitu, stimulus ekonomi yang terbaru tambahan dari yang sebelumnya sudah ada gitu. Lagi-lagi rakyat yang dipikirkan ya. Iya, di hari ulang tahun. Iya, kami juga paham betul ya, memang banyak sekali program hasil terbaik cepat dari pemerintah Prabowo Gibran yang sudah dilakukan begitu ya, dan di mana sejumlah kementerian kemudian terlibat gitu ya, dan juga mendukung program PHTC dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Salah satunya Komdigi kan yang juga ikut terlibat. Salah satunya juga yang kami ingat betul pada saat awal mengkampanyekan program makan bergizi gratis gitu. Sejauh ini seperti apa Bu Menteri? Iya, waktu itu pada banyak yang bilang kenapa ya kok Menteri Digital kok ngurus juga MBG gitu ya. Memang sebagai, karena kita kan Kementerian Komunikasi dan Digital, jadi komunikasi publik pemerintah juga bersama dengan sekarang ada Badan Bakom ya, itu dilakukan bersama-sama dan kita juga memastikan bahwa seluruh program Presiden itu juga terdukung dengan baik dari sisi komunikasi publik. Karena apa? Itu untuk transparansi. Yang kedua agar masyarakat juga tahu hak-haknya. Jadi apa sih yang yang berhak didapat oleh pemanfaat oleh anak-anaknya. Kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan orang tua, apa yang perlu disiapkan guru-guru dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu peran Komdigi untuk komunikasi publik.
dalam beberapa program presiden gitu. Semuanya sih, jadi hampir semua PHTC kan pasti Iya, ada iya. komunikasinya dan beberapa yang terkait dengan juga transformasi digital. Misalnya di sekolah rakyat kan presiden juga ingin bahwa sekolah rakyat ini semua terhubung dengan baik, jadi Konektivitasnya ada ya. konektivitas sehingga kalau di daerah itu tidak cukup guru, mereka juga bisa menerima pembelajaran dari guru-guru di daerah lain ataupun di situ sudah cukup gurunya sebetulnya sudah ada tapi sebagai perspektif berbeda atau juga tambahan-tambahan mata pelajaran berbeda itu mungkin bisa juga didukung dari guru di daerah-daerah lainnya. Nah, itu Jadi menarik, Bu Menteri. iya. Sebelum kita membahas soal MBK gitu ya, mumpung lagi membahas soal sekolah rakyat, bagaimana kemudian peran Komdiji bisa mendukung konektivitas termasuk juga bagi sekolah-sekolah di 3T, Iya, Bu Menteri? jadi memang harus dipastikan bahwa daerah-daerah itu kan sudah terkoneksi. Kita sekarang kalau dari sisi jumlah populasi, 80% lebih masyarakat sudah terkoneksi dengan internet. Dari sisi desa, memang kita masih punya PR yang sama sekali belum ada internet tuh ada kurang lebih 2.300. Kemudian yang memiliki internet tapi masih lemah itu ada sekitar 2.500-an lagi. Jadi totalnya itu PR yang kita harus revitalisasi dari sisi koneksi internet itu ada kurang lebih 5.000 desa. Jadi ini memang menjadi challenge kami, PR kami dan memang dengan adanya program PHTC ini itu di-inline-kan juga dengan program-program prioritas presiden. Jadi di mana ada sekolah di daerah 3T ya di situ kita dahulukan dari titik-titik yang memang belum terkoneksi. Tapi sebagian besar untuk saat ini sudah terkoneksi gitu. Sudah Hanya terkoneksi, ya ke depan nanti kan pasti kan sekolah rakyatnya akan semakin luas. Kemudian bahkan MBG juga mungkin ke depan dengan skala 31 juta per 10 Oktober itu mungkin nanti kan juga memerlukan pendataan yang baik yang memerlukan juga digitalisasi ya. Jadi kita juga Meskipun bertahap ya, Bu betul, Menteri ya. betul. Jadi seperti itu sih karena memang digital tuh hampir di semua lini ya Mbak Maria ya. Jadi memang kita menjadi juga dekat dengan seluruh program PHTC Presiden. Iya, dan nampaknya Komdiji punya peran besar dalam program PHTC ini karena dari segi konektivitas, kemudian layanan transformasi digital, ini kan semua berpengaruh Bu Menteri ya. Iya, iya. Kopdes juga kan diharapkan nanti juga menghidupkan UMKM yang go digital untuk operasi desa. Jadi juga kemarin Pak Mendes itu koordinasi dengan kami, jadi supaya nanti kopdesnya juga sudah terkoneksi dengan internet gitu. Jadi memang ya hampir semuanya dan PR-nya luar biasa, tapi dukungan dan juga komitmen Bapak Presiden terhadap digitalisasi itu tinggi sekali. Saya sempat menyampaikan ke beliau ketika sama-sama atau kami mendampingi tugas beliau di Rusia bahwa program Bapak semuanya bagus dan kita yakin ini tinggal mengawal bagaimana pelaksanaannya. Tapi memang semuanya nanti perlu digitalisasinya Pak. Terus beliau bilang, oh iya pasti, kalau itu pasti. Jadi beliau Saya serahkan kepada Anda. Gitu. Beliau komit dan juga memahami bahwa ke depan memang dunianya berubah ya, kita tidak lagi bisa melakukan hal dengan efektif tanpa bantuan digitalisasi. Itu dia Bu, paling tidak kendalanya apa sih sejauh ini yang sudah dihadapi oleh Komdiji? Tentu kan tidak mudah ya, terlebih lagi mohon maaf Bu Menteri, masih ada fakta bahwa di sejumlah daerah masih ada yang belum terfasilitasi atau terkoneksi dengan internet. Sedangkan ini satu hal yang cukup penting untuk mendukung program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran gitu. Tapi dijawabnya sesaat lagi. Oke. Kami jeda dulu. Kami kembali untuk Anda usai jeda.